Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailu Kusnulun Viko dengan NIM 22832 dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester dasar sistem kendali. Oke, yang pertama itu mengapa sih dalam pengukuran itu dibutuhkan sebuah instrumen pengukur? Jadi, dalam pengukuran diperlukan suatu instrumen pengukur karena pada indera peraba manusia itu tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur yang sifatnya itu akurat. Contohnya yang kita jumpai dan kita sering coba dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengukur suhu air ataupun suhu tubuh manusia. Itu tentunya kita membutuhkan sebuah alat ukur seperti termometer. Karena jika kita menggunakan indera peraba manusia saja untuk mengukur suatu besaran-besaran lainnya seperti ada tekanan, kemudian aliran, suhu, level cairan, dan temperatur yang tinggi itu tidak mungkin dilakukan hanya dengan menggunakan indera peraba manusia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah instrumentasi untuk melakukan sebuah pengukuran sehingga didapatkan kondisi yang sebenarnya itu bersifat akurat. Kemudian yang kedua, itu ada diagram pengendalian pada setrika otomatis dan sistem pengendaliannya pada temperatur di setrika otomatis. Jadi pada suatu setrika listrik secara otomatis itu suhunya itu diatur secara termostatis mengatur panas yang dihasilkan pada setrika. Masukkan ke sistem tersebut itu suhu sebagai acuannya. Kemudian ketika suhu telah di termostat itu akan diset secara tepat oleh termostat, sedangkan keluaran dari suhu tersebut itu akan menghasilkan sebenarnya yang dideteksi dengan cara pengukuran temperatur. Apabila termostat mendeteksi suhu keluaran lebih kecil dari masukan, maka arus listrik itu akan mengalir dan memanaskan elemen pemanas sehingga suhu akan menyamai acuannya dan secara otomatis arus akan diputus lagi. Kemudian yang ketiga itu ada diagram pengendalian jelajah mobil dan sistem pengendaliannya pada jelajah mobil. Jadi ketika kita berkendara atau mengendarai mobil di jalan raya, terkadang itu kan ada pembatasan untuk kecepatan berkendara si pengemudi. Misalnya itu ada rambu hanya mengizinkan itu kita melakukan kecepatan itu 40 km per jam. Dengan adanya rambu tersebut, maka setiap pengendara itu harus mematuhi dengan cara apa? Dengan cara memelihara supaya kecepatan kendaraan itu berkisar pada angka tersebut. Sebagai alat untuk memonitor itu biasanya dipasang sebuah speedometer dan acuannya itu adalah kecepatan 40 km per jam. Apabila terjadi sebuah penyimpangan antara yang tercatat pada speedometer terhadap kenyataan kecepatan kendaraan, maka pengendara senantiasa untuk berusaha untuk melakukan pengendalian atas larinya kendaraan dengan menambah ataupun mengurangi kecepatan putaran pada mesin. Proses yang dilakukan pada pengendara tersebut secara tidak langsung itu mensinergikan beberapa komponen yang mempengaruhi sistem kendali pada jelajah kendaraan, seperti ada karburator, kemudian ada torsi. Dari torsi itu kita di-manage lagi dengan mesin dan beban yang akan menghasilkan tadi kecepatannya bisa diatur. Yang keempat itu ada sistem pengendalian pada karburator motor atau mobil. Jadi pada sistem bahan bakar konvensional, komponen ini berfungsi untuk mencampur dan mengkabutkan bahan bakar ini yang disebut sebuah karburator. Karburator sendiri juga berfungsi untuk menyediakan campuran bahan bakar dengan udara pada perbandingan yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mesin tersebut. Selain itu, karburator juga berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar serta berfungsi untuk membuat campuran bahan bakar dan udara menjadi homogen. Untuk mendapatkan perbandingan antara bahan bakar dan udara yang tepat sesuai dengan kebutuhan mesin, maka pada sebuah karburator ini dilengkapi dengan beberapa sistem.
Sistem-sistem pada karburator sendiri itu antara lain ada sistem pelampung, kemudian sistem stasioner atau idle, sistem putaran lambat, sistem putaran tinggi, sistem tenaga, sistem percepatan, sistem choke, hot idle kompensator atau HIC, dan anti de-esling. Yang terakhir itu ada aplikasi teknik kendali di dunia industri. Jadi contoh pengaplikasian dari teknik kendali ini di dalam industri itu bisa kita lihat seperti penggunaan pada elevator atau lift. Pada saat tombol yang menunjukkan nomor lantai tujuan ditekan, maka elevator juga akan bergerak naik ataupun turun menuju lantai yang kita inginkan. Tombol bernomor lantai tujuan yang ditekan tersebut itu juga merupakan sebuah inputan yang menunjukkan output yang kita inginkan untuk naik ataupun turun saat menggunakan lift. Sistem ini juga merupakan fungsi step yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kinerja elevator dapat dilihat dari kurva elevator response. Dua kinerja utama terukur yang dapat dilihat adalah waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada tujuan penggunaan yang bergantung pada respon transit. Jika respon ini terlalu cepat, kenyamanan penumpang yang dikorbankan. Jika terlalu lambat, maka waktu yang diperlukan juga semakin besar. Steady state error juga merupakan indikator kinerja yang sangat penting karena keselamatan penumpang dan kenyamanan akan dikorbankan jika output tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai tugas ujian tengah semester dasar sistem kendali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.